kita OTW Masjid Jami Baitul Hikmah Harjamukti. Jumatan kita di sana barang kami betul. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi dan dilancarkan Allah SWT. Ada Jumatan. Waduh, ini kangen banget sama Pak Haji Agus nih, bakso Harjamukti ini udah lama. Pada Jumatan Masjid Jami Baitul Hikmah kita ke Ustaz Saharin dulu sama Kang Teguh. Di belakang ada Mas Haji Bambang, ternyata hadir di masjid diam-diam tidak memberi kabar. Ternyata takut disuruh jadi imam sholat Jumat tadi Mas Bambang, makanya ngasih taunya pas sudah kelar sholat ya, ada Mas Bambang. Akhirnya tadi kita karena DKM yang minta untuk kita juga plus untuk menjadi imam, tadi kita juga menjadi imam sholat Jumat plus khutbah, karena dalam ketentuan hukumnya sah kita walaupun duduk karena uzur ya, kaki begini, kecuali karena malas, menjadi imam sholat itu disahkan, seluruh mazhab mensahkan. Ada perbedaan pendapat itu yang menjadi makmumnya malah Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu memberikan fatwa bahwasanya makmum yang sanggup berdiri jangan ikut duduk. Tapi ada beberapa ulama yang menganjurkan kalau imamnya dari awal duduk maka makmum ikut duduk. Tapi lebih baiknya jumhur ulama adalah makmum yang bisa berdiri ya tetap berdiri walaupun imamnya menjadi imam masjidnya adalah duduk. Mudah-mudahan barokah nih, kita nyampe di Ustaz Saharin, kita belok kanan macet, alhamdulillah nggak nyampe semenit nyampe di Ustaz Saharin dari Masjid Baitul Hikmah. Kita lanjut silaturahim agar mendapatkan keberkahan di Jumat kali ini, karena kebetulan ketuanya nggak hadir, ketua Masjid Baitul Hikmah. Jadi biasanya dapat Jumat berkah, kita kehabisan Jumat berkahnya. Mudah-mudahan di Ustaz Saharin di guru pantun ada Jumat barokah. Bismillah, berkah. Alhamdulillah nyampe Masjid Jami Al-Mu'min Ustaz Saharin, masih di Harjamukti. Sebenarnya belakang-belakangan sama Masjid Baitul Hikmah. Nah, ini kita belok kanan. Alhamdulillah nyampe Masjid Al-Mu'min. Nah, itu ada rumah di situ. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik dari Allah SWT. Alhamdulillah, ini Masjid Al-Mu'min. Kita diskusi hikmah dulu sambil ngopi dulu di sini. Karena Kiai Wahono juga WA kemarin pengen ngobrol-ngobrol ngopi di sini. Bismillah. Dari mana mau kemana? Waduh, sehat. Kopi Rajo mana? Kopi Rajo. Ya udah ya, Ustaz masuk dulu ya. Assalamualaikum. Bismillah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada TV rame-rame. Lanjut makan, lanjut. Saya nunggu pantun kangen. Pantun dulu. Ke Pondok Gede, Bintang. Lah kepada adik-adik selamat datang. Sama-sama. Karena ketua DKM nya Baitul Hikmah, makanya Jumat berkahnya nggak ada. Habisan. Ada koktel ya. Herun. Nggak ada siapa-siapa. Ada tahu tapi nggak kenal namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tadi tungguin saya Oh. ya untuk tiga kali ya. Emang jadwalnya? Tadi ini jadwalnya. Saya main sini. Ini Pak Haji Bambang, kenalin agen gas. Oh sudah. Oh udah kan? Apa ya? Ya. Ya kan ketemu belum. Alhamdulillah kita ngopi dulu sama Kiai Haji Mulia. Ya, yang paling ganteng, paling cakep. Sudah ada serinya. Mana Ustaz Wahono? Belum ada dia? Belum. Masih ini kali dia. Pak, Ya Pak, ya. kalian langsung masuk aja. Dapur ada. Pindah itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah setahun lebih nih nggak ketemu nih. Iya, antumnya kemana aja sih? Anak ada aja antum yang sibuk. Ini Kiai Wahono, ini pimpinan Ponpes Saya mah di rumah terus. Subulun aja ya. Padahal anak-anak pengen pesantren di beliau, cuman kuotanya habis waktu itu. Belum kenal sama Kiai Wahono. Sekarang tiga-tiganya di Purwakarta. Enggak, anak-anak. Kan dulunya kan mau di yang si Yusuf pertama kali kan mau ke Kiai Wahono tuh. Belum kenal. Niatnya doang. Bukan niatnya, emang udah kesono. Cuman nggak ketemu beliau. Udah penuh kotanya, udah kehabisan. Alhamdulillah nih. Kita lagi diskusi hikmah sama Itu saya. Kiai Wahono, Ustaz Sahrin, Kiai Adi Mulia, Ustaz Didi, Mas Haji Bambang dan Bismillah. Ini walaupun pakai kursi roda ke sini, habis khotib Jumat pakai kursi roda, tapi waktu pas di Baitul Hikmah juga ya? Iya, Baitul Hikmah. Baitul Hikmah, waktu itu langsung ngobatin di situ kan? Ngobatin di apa ade? Aduh, satu non. Kita bagi-bagi minyak kalimah dulu nih. Udah lama soalnya mana tasnya terkait. Biar ini Tasyakur binikmah, kita bagi-bagi stiker Mas Anies tadi ya. Stiker Mas Anies, jangan deh. Janganlah stiker Mas Anies, nonton aja deh. Stiker biasa aja, stiker saya aja lah. Karena NU, jadi hijau. Nah, karena posnya yang banyak, posnya ada 17 nih, warna janda. Ya, Adi Mulia. Nah, ini NU juga Ustaz Didi punten. Ustaz Didi NU tuh, sorbannya pas hijau kan. Pokoknya kalau Ustaz Sarin nyuruh saya ke sini otomatis ya harus stop. Ustaz Sarin warna cewek. Karena beliau ini bagikan apa langit yang berbaur kan banyak. Enggak, kalau khusus dia berarti di pantunnya. Nanti pantun harus pantun, Bang. Ya, Kang Teguh juga, jangan Kang Teguh jangan ungu. Tukar itu buat Kang Teguh. Mas Bambang ini soalnya. Mas Bambang ungu. Sama mah kayak Adi Mulia. Kayak posnya. Enggak, posnya mah banyak tapi usaha. Oh, saya. Ada pos-pos agen gas, ada pos. Yang nggak tahu ya di agen gas itu ada pos-pos lain nggak? Maka Ustaz Sarin, dipantunin Ustaz Sarin dulu nih. Ya, ini nembak. Nembak. Ahli pantun udah. Alhamdulillah di Jumat yang berkah ini kita kumpul di Basecamp Al Mukmin. Di hari Jumat yang berkah, Ustaz Ade, Kiai Ade berbagi minyak. Cakepnya kurang. Oh iya. Oh, cakep. Ulang. Kira itu tadi sambutan, bukan pantun. Di Jumat yang berkah, Kiai Ade bagi-bagi minyak. Kalau Anda ingin nikmat bertambah, Amin. maka akan diberi rezeki yang banyak. Oh, aduh, mantap. Ada aja nyaknya ya. Baru kan itu. Kira saya berlimpah banyak masuk juga itu berarti. Alhamdulillah. Minyaknya ya. Iya, makan somai dulu. Somai al. Mantap. Kiai Adi Mulia di terapi. Padahal nggak tahu Kiai Adi Mulia ini Kang Teguh ini ahli terapi refleksi. Wah, beliau mah harus inden seminggu sebelumnya kalau mau diterapi sama Kang Teguh sebenarnya. Ini berkah silaturahim nih, pegang sama Kang Teguh nih. Beliau mah luar biasa Kang Teguh ini. Jadi ini ada pantunnya nih. Apa tuh? Buah pepaya, buah kecapi. Cakep. Kita yang pupuk pinggirannya. Buah pepaya, buah capi. Wah, cakep. Ditaruh pupuk di pinggiran. Cakep. Ustaz Adi Mulia lagi di terapi, kan lagi banyak pikiran. Nah, itu. Benar itu. Nah, sekalian pantun. Tidurnya bentaran. Sekalian pantun terakhir nih karena saya mau pamit nih kan. Udah ba'da asar nih kita pamit dulu nih. Udah jam 4. Pantunnya. Pertemuan kita siang hari ini yang berkah.
Itu mah biar burung jendrawasi biasa. Nah, yang baru. Burung jendrawasi indah bulunya. Cakep. Warnanya coklat sama merah. Cakep. Terima kasih atas kunjungannya. Cakep. Semoga sehat dan berkah. Amin. Berkah-berkah ini udah menunjukkan hampir jam 5 sore. Kita pamit pulang dulu nih. Karena udah kesorean, kita udah diskusi satu persatu udah pamit. Kita yang belum pamitan ini. Mudah-mudahan barokah. Sebelum pulang kita mampir dulu ke Adinda Restu ini, Rajo Kopi, pesanan istri dan kakak Yusuf. Jadi gula aren, Rajo Kopi sama coklat. Cuman ini lagi tutup, tapi cabang-cabang lainnya buka. Kita pesan 4, coklat 2, kopi aren 2. Bismillah. Ya, ditunggu ya. Yang mantap gitu. Ini buat penasehat ini. Bonusnya jangan lupa. Jadi mama aja ya. Ya? Enggak. Nih mama nih, Ma. Nih kakak. Sini. Tuh, sama kakak ya. Bentar dulu. Sama kakak ya. Aku dong ikut. Nih sama mama ya. Nggak mau. Udah bawain barang kakak ke rumah kak. Balik lagi. Banyak banget barangnya. Ini ada. Tuh. Itu odol apa buat pesantren tuh ya. Susu tuh buat ke pesantren tuh. Ada odol, ada sikat gigi buat ke pesantren itu. Buat ke Ihsan Kamil tuh nanti. Bawain pelan-pelan kak. Sama mama berdua mah. Kang bentar ya. Allah ini berat juga. Bawain tas papa tuh. Anin. Di mama dikit amat bawanya tuh satu lagi lah. Susu nih. Nih. Nih mah. Takut tumpah. Ini takut tumpah. Itu apa aren? Iya, aren dua-duanya. Harus tumpah. Yusuf. Ini Yusuf, udah buruan balik lagi kamu. Ya. Balik lagi kak, langsung kak. Dede sama mama aja ya. Enggak. Nih Anin kopi rajo minum. Wah enak kak. Enak, oh iya. Mantap. Setelah kita khutbah Jumat, diskusi hikmah di base camp Al Mukmin sampai sore hari tadi jam 5 sore, terus kita mampir ke Kopi Rajo. Nah ini kita buka puasa dulu pada maghrib. Kamu mau kopinya Buka sekarang? puasa dulu makan teguh, ada jengkol, alhamdulillah nih, jengkol teri korek. Terus tadi dikasih sayur asem sama kentaki pondok cibubur, masya Allah, berkah. Coba kan teguh dicicipin dulu. Wah, ini. Dicicipin Kuahnya dulu. mantap nih. Sayur asem baru mateng, pondok cibubur. Seger. Mantap, gratis lagi Kang Teguh ya. Tadi kita nggak bayar itu sayur asem dikasih, alhamdulillah barokah. Berkahnya sambelnya, hati-hati sambel jelotot ini. Berkah ya Allah. Ya pedas. Kita buka puasa dulu. Bismillah bareng Kang Teguh sama Anin, enak ya? Iya udah makan ayamnya, ayam kentaki pondok cibubur. Hatur nuhun Kang, mudah-mudahan makin berkah, makin lancar usahanya. Berkah. Cobain Kang pakai sambal Kang. Tuh ayam kentakinya Kang, pakai ayam kentaki. Tuh saya ngiler ngeliat Kang Teguh nih. Tadi saya nggak makan soalnya, nggak makan nasi nih. Sambal jelotot ini, sambal mentah nih, mantap. Tambahin lagi sambelnya. Buset, jangan lupa itu jengkolnya. Sipin dulu jengkolnya, coba jengkol pakai nasi, pakai sambal sayur asem. Mas Bambang nggak ikut ya. Nendang rasanya kan. Nikmat mana lagi coba yang kau dustakan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Kita bukber dulu bareng Kang Teguh dan Anin.
Bismillah, barokah. Nah, Ayam. cobain ayamnya, ayam Kentucky-nya. Ayam Kentucky Pondok Cibubur. Nah, kulitnya aja meresap ini. Rasa bumbunya. Mantap ini. Ini biasa Kentucky yang selalu kita bawa ke Purwakarta, ke Ponpes Insan Kamil Payatiman, yang dimakan oleh anak-anak santri, wan santriwati dan kiai. Alhamdulillah, barokah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji Rasul kita menjaga karya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, bagai khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga di Jumat yang berkah ini kita masih bisa hadir di masjid ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat bersama. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita naik mimbar, izinkanlah kami salam dahulu menyampaikan beberapa momen. Yang pertama, mohon jamaah mengisi saf-saf yang di depannya masih kosong agar memudahkan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Kemudian kepada jamaah yang alat komunikasi, memastikan dalam keadaan sadar. Dan kepada jamaah yang masih ada di luar, mohon untuk memasuki ruang utama masjid karena di dalam masih banyak masuk. Hadirin jamaah yang dirahmati, hari ini Jumat tanggal 30 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 11 Saban 1447 Hijriah. Insya Allah yang akan bertindak saya Imam Al-Fatih beliau Ustaz Adi Permana SPDI. Alhamdulillah beliau telah ada di antara kita. Kemudian Majid Saudara Muhammad Selamat Suryadi dengan tema khutbah 3 cara Allah memuliakan bulan Syawal. Kemudian laporan keuangan. Saldo Jumat lalu tanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp70.041.000. Harga penerimaan ekonomi Jumat yang lalu sebesar Rp5.640.000. Promo kajian hari Sabtu Rp1.468.000. Infak dari Bapak Ibu Nasir sebesar Rp1.000.000. Infak dari Allah sebesar Rp1.100.000. Sehingga total penerimaan pekan ini sebesar Rp9.208.000. Adapun pengeluaran untuk biaya rutin mingguan sebesar Rp6.080.000. Untuk biaya rutin bulanan sebesar Rp12.350.000. Sehingga saldo pada Jumat ini tanggal 30 Januari 2026 sebesar Rp60.419.000. Demikian keadaan kas Masjid Baitul Hikmah. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah mengucapkan segala ingatannya ke jalan Allah. Semoga saja gunakan kesempatan untuk Allah menjelaskan mendapatkan pahala dan ya. Demikian penguasa dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berhubung waktu itu masuk silakan untuk mendengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Jumat kali ini di tanggal 11 Sya'ban kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini tanda kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah beri, agar kita terus ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartu la azidannakum. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Jami Baitul Hikmah kali ini beserta keluarga besarnya di rumah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir pada Jumat kali ini. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini bulan Sya'ban adalah bulan pertengahan dari bulan mulia. Bulan ke-7 adalah bulan Rajab, bulan ke-9 adalah bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban banyak saudara-saudara kita yang melalaikan bulan ini karena sudah merasa bulan Rajab adalah bulan mulia dan bulan paling mulia adanya di bulan yang akan datang. Maka hadirin, di Jumat yang singkat kali ini izinkan khatib untuk sama-sama kita merenungkan dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita bahwasanya ada 3 kemuliaan Allah diberikan pada bulan Sya'ban kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, kenapa bulan Sya'ban menjadi bulan mulia? Karena turunnya perintah untuk kita semua membacakan sholawat Nabi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56 yang selalu dibacakan oleh khatib di Jumat di khutbah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut Imam Ibnu Katsir, dari ayat ini
ada 3 hal yang diingatkan kepada kita. Pertama, Allah memuji Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini. Yang kedua, para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad karena mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, perintah salawat kita untuk Nabi Muhammad SAW adalah menjadi keberkahan dan syafaat agar kita mendapatkannya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu timbul pertanyaan, Ustaz, dengan mulianya bulan Sya'ban di mana diturunkannya ayat untuk bersolawat kepada Nabi, apakah hanya diucapkan solawat itu tiap hari ba'da sholat, tiap malam kita baca solawat? Bukan hanya itu, tapi yang paling utama adalah menjalankan dan mengamalkan apapun yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mau dicintai Nabi kalau kita tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Rasul pernah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Wahai sahabat, barang siapa yang memegang teguh, barang siapa yang menjalankan sunnah-sunnahku di saat umat-umatku yang lain sudah fasad, sudah meninggalkan sunnah, bahkan mohon maaf menjelek-jelekkan saudara-saudara kita yang menjalankan sunnah, maka orang yang menjalankan sunnah ini di akhir zaman ini akan mendapatkan 100 ganjaran mati syahid. Bayangkan, saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, kami sahabatmu yang hidup denganmu, berjuang bersamamu, menjalankan ibadah dan sunnah-sunnahmu, ketika berperang bersamamu kami mati, kami mendapatkan hanya 1 ganjaran mati syahid. Kenapa umatmu yang kau ceritakan itu ya Rasul hanya menjalankan sunnah, hanya menghidupkan sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh umat-umat, mendapat ganjaran 100 ganjaran mati syahid? Apa kata Rasulullah? Sahabat, kalian hidup denganku, kalian mengikuti sunnahku, kalian mencintai aku karena kalian mengenal aku. Tapi umatku, wabil khusus di akhir zaman, kita yang dibicarakan oleh Rasulullah, kita mencintai Rasul, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, padahal kita tidak pernah bertemu dengan beliau, kita tidak pernah mengenal beliau. Kita hanya mendengar kisah-kisah beliau dari kitab kita, dari guru-guru kita, tapi kita mencintai beliau, kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Maka man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti dia mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku akan bersama aku di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sholawat bukan hanya sekedar dibacakan, tapi semua ibadah, semua sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah kita amalkan. Bagaimana kita hidup secara Rasulullah, bagaimana kita berumah tangga seperti Rasulullah, bagaimana kita berdagang, bekerja mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Surat Ali Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad, kata Allah. Lalu Nabi Muhammad berkata untuk kita, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah aku. Ketika engkau mengikuti aku dalam surat Ali Imran ayat 31
mengikuti sunnah Rasulullah, dua hal yang akan kita dapatkan. Apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kita kalau kita hidup mengikuti pola Rasulullah SAW. Bagaimana berakhlak, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita hidup menjadi jabatan, mempunyai jabatan, menjadi atasan, menjadi pemimpin. Kalau kita hidup mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita ini terpandang, terhormat, disanjung karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Dosa kita begitu banyak hadirin. Kekurangan kita, kelalaian kita begitu luas hadirin. Tapi kita masih dihormati oleh orang lain karena Allah masih menutupi aib kita. Maka mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah, wabil khusus kita sering membacakan sholawat untuk mendapatkan syafaatul Rasul, maka Allah mencintai kita dan Allah mengampuni dosa kita. Yang kedua, Allah memuliakan bulan Sya'ban karena di bulan ini, khususnya di tahun kedua hijrah, Rasulullah SAW mendapatkan perintah luar biasa, yaitu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadirin, hanya tinggal 2-3 minggu kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia. Man qama ay man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ay man qama, atau dia mendirikan ibadah di bulan Ramadan, dia mendirikan sholat, dia mendirikan puasa, dia melaksanakan zakat, dia memberikan sedekah, lalu dia tadarus Quran, apalagi di masjid kita di Baitul Hikmah setiap 10 hari Ramadan melaksanakan i'tikaf, sahur bersama, buka bersama. Maka ketika kita menjalankan itu dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ada rahasia di ujung hadisnya, yaitu kalimat ma, artinya ma taqaddama, ini artinya keseluruhan dosa kita, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar dihapus oleh Allah. Dosa masa lalu, dosa saat ini pun akan dihapus oleh Allah kalau dia bisa beribadah di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan puasa sebentar lagi. Mari persiapkan Ramadan terbaik kita. Rasulullah SAW hanya sampai 9 tahun menikmati Ramadan dalam hidupnya. Hadirin, kita mungkin sudah puluhan tahun menikmati Ramadan. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah. 2 tahun yang lalu, Ramadan 2024, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kami. 43 titik saya mengisi kegiatan dakwah di bulan Ramadan, Depok dan Jakarta. Kajian subuh, tarawih, bahkan di tempat ini 2 kali saya mengisi di bulan Ramadan 2024. Lalu 2025 Allah memberikan ujian musibah. Saya kecelakaan subuh ketika mau mengisi kajian subuh. Akhirnya bulan Ramadan 1 bulan saya terbaring, tidak bisa bergerak sama sekali. 1 Ramadan tidak bisa kemana-mana. 1 bulan Ramadan hanya terbaring, menangis saat itu, ya Allah, apakah ini Ramadan terakhir saya? Tapi Allah alhamdulillah dengan dakwah yang terus dijalani, keberkahan Allah beri. Ramadan tahun ini 19 masjid memberikan amanah untuk saya mengisi walaupun masih menggunakan tongkat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, kemuliaan Ramadan, kemuliaan Sya'ban, kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Sya'ban, yaitu nanti 4 malam lagi, 4 hari lagi, ada yang namanya nisfu Sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk ikuti sunnah Rasul. Dengan cara apa? Malam
malam nisfu Sya'ban, di mana catatan amal kita akan diserahkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal kita yang 1 tahun, kita yang tahu bagaimana buruknya kelakuan kita, bagaimana lalainya ibadah kita, bagaimana kurangnya sedekah kita, bagaimana sombongnya dengan jabatan yang kita punya. Maka malam nisfu Sya'ban ini adalah malam di mana disampaikan kepada Allah oleh malaikat apa yang kita lakukan selama 1 tahun. Maka Rasul mengajarkan ketika di bulan Sya'ban Rasul memperbanyak puasa. Kenapa Rasul memperbanyak puasa sampai Aisyah merasa Rasul di bulan Sya'ban tidak pernah berbuka? Hampir sama dengan bulan Ramadan. Karena Rasul ingin ketika disampaikan amalan kita, catatan Rasul kepada Allah oleh malaikat, maka wa inni shaim, dan aku sedang berpuasa, kata Rasul. Maka hadirin, apa yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Semua ibadah kita lakukan, dari mulai ba'da maghrib sampai tengah malam kita lakukan ibadah, sholat mangga, baca Quran bagus, sedekah itu yang terbaik. Kenapa? Kata Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, wahai sahabat, ma huwal aqyas. Wahai sahabat, siapa seorang mukmin yang cerdas itu? Siapa orang Islam yang cerdas itu? Orang Islam yang cerdas itu, kata Rasulullah, yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Belum tentu kita masih diberikan umur sampai dengan malam nisfu Sya'ban. Kalau kita masih diberikan umur, yuk perbanyak kita melakukan kebaikan. Mengingat mati nggak akan kita bawa tuh jabatan kita, walaupun baru 1 tahun kita menjabat DPRD, baru 1 tahun kita menjadi wali kota, gubernur, presiden. Tapi ketika Allah berkuasa mengambil jabatan kita, bahkan umur kita, selesai kita. Harta kekayaan yang kita tabung di rumah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ahsanuhum lima ba'da istidad. Orang cerdas itu yang mempersiapkan kebaikannya untuk menuju kepada Allah, menabung. Ini salah satu masjid adalah tempat menabung investasi akhirat kita. Persiapkan malam nisfu Sya'ban. Yuk kita ambil uang kita dari tabungan kita. Kita ambil uang kita dari rumah kita. Karena uang yang ada di rumah, yang ada di tabungan akan diperebutkan oleh ahli waris kita kalau kita sudah tidak ada. Tapi uang yang kita titipkan di Masjid Jami Baitul Hikmah, inilah yang akan menjadi jariah walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 hal ini yang Allah muliakan di bulan Sya'ban juga akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan buat kita semua. Yang pertama, yuk kita sama-sama mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, jadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Yang kedua, persiapkan Ramadan dengan persiapan terbaik kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari sama-sama kita menyongsong 14 dan malam 15 nisfu Sya'ban dengan persiapan terbaik kita, agar laporan catatan amal kita kepada Allah menjadi catatan terbaik kita, dan Ramadan nanti menjadi Ramadan terbaik kita selama hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan, kita khususkan dan hajatkan untuk ketua DKM Masjid, Jamiatul Hikmah, para donatur, para penasehat, para DKM, para asatidz, para pengurus RT, RW, dan para remaja panitia Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan semua jemaah Masjid Jami Baitul Hikmah agar kita bisa mencapai bulan Ramadan dengan bulan terbaik kita. Al-Hadidiyah hukumnya jadi salih wa ila khadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد ورضي الله عن الصحابة والسلام أجمعين حتى الوفي بمنه والمكافي مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم السلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراء والجنون والجهد والسرطان. ربنا تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله. Ya.